Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat menutup minggu ini 24 September 2021. Kita akan menganalisa IHSG yang menarik untuk saham-saham tertentu ya, jelas. Dan juga beberapa saham pilihan yang menarik juga. Buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi YouTube, nanti teman-teman bisa kasih tips support atau donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya bagus, 13,9 triliun, masih besar ya, dengan pergerakan yang mengocok-ngocok. Pagi-pagi langsung loncat, open gap, tapi closingnya sebelum closing sempat merah dalam dulu, lalu closingnya deket-deket opening dan tercipta candle seperti ini. Nanti kita bahas. Dengan pergerakan asing hari ini net buy besar sekali. Saya baru ngecek serius 1,59 triliun net buy-nya asing hari ini, 1,59 triliun. Dengan saham-saham yang dibeli asing paling besar jelas Bank BRI, gila sekali ini. Flow asingnya serius 1,3 triliun sendiri ya, di total sama kemarin-kemarin itu udah wah, mantap sih ini. BBRI siap bullish beneran ini. BBRI 1,3 triliun, lalu Bukalapak 138,6 miliar, BBCA 121,8 miliar, Adaro 96,2 miliar. Udah cakep ya Adaro ya, yang kemarin kita bahas. Yoti Tractor 87,5 miliar, Telkom 80,2 miliar, Akra 19,3 miliar, BBNI 16,2 miliar, dan Astra 9,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing hari ini. Ada BABP yang ARB juga 63,2 miliar, Bank Mandiri 36,1 miliar, ITMG 21,7 miliar, ERA 20,9 miliar, TBIG 20 miliar, SMGR 16,2 miliar, MNCN 14,8 miliar, dan MCAS 10,6 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Melanjutkan yang kemarin ya, IHSG sudah breakout dari symmetrical triangle-nya. Di sini dia symmetrical triangle lalu berhasil breakout. Melanjutkan kemarin, hari ini posisi IHSG kena resisten itu di area sini ya, seperti yang saya sebutkan, sekitar 6160-an sampai 6170-an, dan masih belum berhasil breakout. High-nya hari 6163, lalu dia turun lagi. Ada view agak serem sebenarnya ya. Kenapa? Ya karena dia kena resisten dan gagal breakout. Kalau kemarin di sini dia kena resist tapi candle-nya mendukung lah. Power buying-nya itu masih ada. Tapi dilihat candle hari ini ya sebenarnya udah 50-50. Turun nggak mau tapi naik pun juga nggak mau. Dan ini agak serem. Dan kalau misalkan besok kita ketemu sama yang namanya evening star, which is itu adalah naik, doji, lalu merah, itu IHSG bisa turun lagi. Seperti itu. Nah, simpel aja, karena sekarang posisinya di resisten. Kita beberapa kali pernah bahas waktu posisi IHSG di support ya, kayak upside-nya itu lebih banyak gitu, karena ya di situ demand banyak ketika di support. Tapi ketika posisi dekat resisten, lebih baik teman-teman bisa antisipasi. Ini udah dekat dengan resisten, artinya supply bakalan banyak di sini. Tidak masalah, view-nya masih tetap bullish kalau menurut saya. Malah bahkan nanti ketika ada merah-merah, teman-teman bisa kolek-kolek saham yang teman-teman inginkan. Manfaatkan untuk beli, bukan untuk cabut dari bursa. Enggak. Flow-nya tidak bisa berbohong teman-teman. Ini inflow asing bagus sekali ke bursa kita. Tinggal tunggu bullishnya aja, dimana blue chip kita juga diambilin terus ya, diakumulasi terus. Tinggal pilih saham-saham yang bagus untuk perjalanan di akhir tahun. Panen awal tahun lah, sampai mungkin kayak gini ya. Nanti akhirnya dia bullish. Ini kan bullishnya juga dari September akhir nih, 30 September, 25 September, 24 September dia bottoming. Kalau tahun kemarin ya, tapi ya. Terus di sini dia higher low 30 September, terus habis itu bullish sampai Januari. Nah, saya rasa ada view kayak gitu juga. Ada potensi untuk mengulangi seperti itu lagi. Jadi ini memang baru konsol, nanti sampai akhirnya ada bottoming, dan akhirnya IHSG bullish
seperti itu. Posisi sekarang di resisten, jadi yang perlu diwaspadai adalah change untuk turun lebih besar. Jadi yang harus dilakukan adalah ya pasang posisi atau strategi ketika IHSG mau koreksi. Itu kalau menurut saya. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa terjadi. Tapi apakah bisa terjadi? Tidak terjadi? Ya bisa juga. Kalau misalkan tiba-tiba besok IHSG breakout, ya nggak jadi koreksi. Tapi untuk sekarang ada potensi dan potensinya besar. Jadi buat teman-teman yang punya saham, misalkan ABCD posisinya di resisten gitu ya, posisi di resisten dan terlihat gagal breakout, ya lebih baik bisa TP dulu, TP setengah atau bahkan jual semuanya atau pasang trailing stop seperti itu. Biar apa ya? Karena sekarang IHSG ini masih konsol untuk sampai saat ini masih konsol. Jadi kalau misalkan tidak ada swing low lagi, ya daripada cuannya kehapus, lebih baik take profit dulu. Nanti di bawah serok lagi dengan modal yang lebih besar seperti itu. Jadi itu aja yang perlu diwaspadai. Posisi sekarang IHSG ada di resisten. Jadi potensi untuk turun untuk besok Senin ya itu lumayan, apalagi candlenya udah kayak gini. Pernah kejadian di sini ya, naik, candlenya juga doji, lalu habis itu dia turun dan ya udah seperti itu. Untuk resisten tadi ada di area 6160, 6150 lah sampai 6170, agak lebar areanya. Terus untuk support ada di 6130, 6115, 6100. Kita pakai 3 itu dulu. Nanti kalau 6100 jebol itu baru agak dalam. Tapi saya rasa sih harusnya ya setidaknya 3 support itu bisa menahan dulu. Tapi kalau misalkan dia memang mau agak dalam ya nanti kita update lagi seperti itu. Untuk sementara gunakan area itu, dan itu bisa patokan buat buy juga. Ketika dia ada di support ya Pak, nanti teman-teman bisa melihat ketika dia bertahan di support itu, lihat keadaan pasar, saham-sahamnya nggak turun lagi. Nah tinggal ngecek saham yang diincar. Misalkan ngincar saham ABCD nih, posisi dari support, nah bisa cicil kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya sama, selalu saya ingatkan, selalu saya ulang-ulangi, terkesan kayak ngulang-ulangi ya, kayak kaset rusak. Cuman memang ini sebenarnya yang penting di saham itu serius. Cuman ini doang, batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan menganalisa beberapa saham pilihan. BBRI kemarin udah beberapa kali ya. Kita mungkin dari yang dijualin asing dulu aja. Kita mulai dari BABP mungkin ya, yang dia udah jebol 300. Terakhir bikin konten saya suruh BABP batasi resiko di 300. Dan sekarang juga udah lumayan dalam ya. Nah, oke. View-nya sudah kurang bagus sih kalau menurut saya untuk BABP ini ya. Nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini garisnya mau dibikin kecil ya, ini bisa jadi ada dead cat bounce ini. Turun, mantul, retest, terus akhirnya turun. Untuk proyeknya saya nggak ngikutin BABP apakah sudah kelar right isunya atau enggak. Cuman ya dilihat dari TA-nya sih sudah kurang oke. Kalau menurut saya hari ini dia turun dengan volume yang besar dan membesar. Artinya kekuatannya semakin besar untuk turunnya ini. Tuh. Kemarin saya pernah bikin konten untuk batasi resiko di 300. Semoga buat teman-teman yang kemarin ngikutin ya udah pada exit di 300. Dan sekarang posisi udah ada di 280 dan ARB. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah mencari support selanjutnya. Kalau misalkan kita cek support selanjutnya, karena ini baru arahnya ke bawah ya. Kalau misalkan saham arahnya ke atas ya kita cari resistennya, kira-kira dia mantul di mana. Tapi kalau arahnya ke bawah ya kita cari supportnya di mana, kira-kira mantul di mana dia. Tuh. Ini agak lemot lagi nih trading view nih. Nah, kalau saya lihat sih ini sebenarnya sudah di area kuat untuk BABP ini. Tapi sayangnya hari ini dia berhenti karena ARB, bukan karena dia tertahan support. Atau mungkin ini agak luas range-nya. Saya tarik sekitar sinilah. Nah, ini. Bentar lagi BABP bakalan kena support yang cukup kuat juga. Dan toleransinya ada di 254. Tuh. Itu kalau menurut saya benar-benar toleransi terakhir dari BABP. Serius, karena kalau misalkan dia jebol itu bakalan dalam. Dan dari inverted cup handle sendiri target turunnya adalah setinggi cupnya. Ini ya. Target cup handle-nya setinggi cupnya. Tuh.
Saya bukan tebar fear, saya cuman melihat potensi. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa. Nggak ada yang nggak bisa terjadi di bursa. Tapi apakah bisa tidak terjadi? Bisa juga. Kalau tiba-tiba nyampe ke sini langsung diborong orang, ditarik ke atas lagi ya bisa juga. Cuman saya hanya menganalisa pasar dan forecast kira-kira bagaimana perjalanan BABB, dan kalau menurut saya sih view-nya sudah kurang bagus. Gunakan last defense ini kalau menurut saya di sekitar sini 256 lah sampai 250 tuh, pokoknya 250 itu udah last defense-nya, benar-benar last defense. Kalau misalkan dia jebol lebih baik saran saya sih exit aja. Tapi kalau teman-teman gak mau cut loss juga bebas teman-teman juga. Untuk masalah red issue itu pokoknya kembali ke teman-teman sendiri ya. Untuk masalah red issue saya juga belum tahu nanti dia cumnya di harga berapa, terus jadi gimana, nanti kita update lagi. Karena kalau nggak salah belum selesai red isunya ya, baru masih trading warana tuh. Kalau kita lihat dalamnya juga ada big distribusi. 3 hari kemarin beres distribusinya, udah agak lama sih. Setelah dia diakumulasi, nah ini mulai didistribusi dengan deras. Itu sih. Tapi TA-nya ini toleransi terakhir, benar-benar toleransi terakhir kalau mau saya 250 itu. Lebih baik batasi resiko di sana. Cuman ya kembali ke teman-teman ya. Saya yakin apa ya, kalau nyangkutnya tinggi gitu, cut loss-nya ditakut. Jadi memang harusnya cut loss tuh ya nggak boleh dalam-dalam juga. Kalau memang plan-nya sudah gagal, ya disiplin cut loss, jangan di hold. Seperti itu. Itu untuk BABB, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek Bank Mandiri. Ini juga blue chip, tapi flow-nya belum terlihat konsisten ya. Konsistennya udah lama sih BMRI ini, tapi malah waktu sekarang flow-nya belum ada lagi ya. Mungkin karena kemarin dia udah diakumulasi duluan ya. Jadi untuk sekarang nggak ada jatahnya, udah habis duit. Bentar, ini agak lemot lagi internet saya, nggak tahu kenapa nih. Coba saya refresh ya. Nah, kita lihat dalamnya dulu aja sebentar. Oke, sudah bisa trading view-nya. Masuk ke Bank Mandiri. Kita lihat dia juga baru konsolidasi. Yang pasti masih ke samping juga, belum untuk bullish. Belum apa ya? Tunggu momentum lah, posisi IHSG di resisten juga. Dan sekarang posisi BMRI ada di area supportnya. Support krusial lah kalau menurut saya ini 5975 sampai 5925. Itu support krusial. Kenapa? Karena kalau jebol dia ada potensi lower low juga, ada inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle. Kalau breakdown ya lumayan juga dalamnya. Tuh. Jadi artinya kalau misalkan Bank Mandiri jebol dari 5925, ada potensi dia ke sini dulu support selanjutnya 5775. Tapi kalau jebol lagi ya dia bisa ke sini 5625. Nah, kalau menurut saya malah bisa dimanfaatkan untuk beli ketika nanti Bank Mandiri drop itu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk beli. View-nya masih bagus, flow-nya juga masih bagus. Tinggal ya ini baru konsolidasi aja. Sabar-sabaran tinggal mengisi porto dulu. Pilih saham-saham terbaik untuk persiapan terbang nanti. Di dalamnya hari ini ada big distribusi, cuman kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih belum sebanding. Bank Mandiri ini udah diakumulasi duluan ya dari lama, ketika Bank BRI masih didistribusi, flow-nya Bank Mandiri ini udah bagus. Tuh, jadi ya emang baru konsol aja. Tapi batasi resiko aja harusnya ikut jalan nanti ketika waktunya jalan. Tuh. Gunakan support-support tadi, dan kalau menurut saya Bank Mandiri akan bullish setelah dia breakout 6375 atau 6400-an. Tuh, kalau dia breakout bisa aja cup handle atau nanti mau bikin double bottom atau apalah, yang penting dia baru konsolidasi. Seperti itu. Untuk Bank Mandiri, lanjut coba kita cek ITMG. Lucu ini ITMG nih. Kemarin yang lain belum jalan, dia jalan sendiri. Hari ini yang lain pada jalan, dia nggak jalan sendiri, malah merah ya. Tadi pagi sempat hijau, tapi malah merah. Oke, hari ini TMG turun 1,47% dengan volume yang besar. Kalau menurut saya, suatu yang wajar karena memang ITMG posisi di resisten dan dia sudah jalan duluan. Kalau teman-teman lihat ya, bandingkan saham-saham batubara lain, posisinya itu masih di sini teman-teman, masih posisi di sini. Baru selesai breakout konsolidasi di sini. Adaro, Indi, terus United Tractor, siapa lagi tuh? Adaro, Indi, United Tractor. Ya intinya saham-saham batubara lah. Doit itu juga baru pada
PTBA juga baru pada breakout konsolidasi di bawahnya. Sedangkan ITMG udah start duluan dia udah sampai ke 18.400. Dan itu area resisten yang cukup kuat memang. Pernah kemarin kita bahas juga ya. Ini area di respect sama ITMG. Di sini dia jadi neckline waktu inverted head and shoulder. Di sini di resist, di sini support, di sini resist. Dan sekarang dia kena area respect-nya lagi. Suatu yang wajar sih. Ini baru berjuang di resisten aja ITMG ini. Seperti itu. Dan kalau menurut saya buat teman-teman yang baru mau masuk, lebih baik tunggu breakout sekalian. Arahnya masih ke atas, serius. Arahnya masih ke atas batubara ini. Malah baru start dari ini kalau menurut saya. Tinggal dipanen akhir tahun aja. Arahnya masih ke atas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, saran saya tunggu dia amannya sih udah di atas 19.000 sekalian ya. Kalau buat swing sekalian. Jadi dia closing di atas 19.000 dengan volume bagus. Nah, masuk di sana. Itu kalau mau buy on breakout. Atau kalau enggak ya ini resisten kan di sekitar 18.500-an nih, 18.600 ya. Tunggu dia breakout di sana dulu. Atau kalau misalkan nanti dia gagal breakout, bisa aja dia turun lagi, bahkan bisa sampai sini juga ya, 15 ribuan. Yang pasti untuk support terdekatnya di sini sekitar 17.500. Kalau dia nggak bisa bertahan dari 17.500, bisa turun lagi. Kalau menurut saya nggak jelek. Siapa tahu dia mau jemput teman-temannya. Kayak yang lain ya, Adero, terus juga Indi, PTBA kan baru pada mau jalan kan. Nah, dia balik dulu untuk nanti jalannya bareng-bareng. Bisa juga kayak gitu ya, ngikutin satu sektor seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Average-nya di mana, posisinya mau masuk atau mau keluar gitu. Kalau misalkan mau masuk, cari support kuat, atau kalau mau keluar ya tinggal pasang trailing stop. Lihat dari ini, melanjutkan kemarin ya, masih ada big distribusi untuk si ITMG ini. Beda sama batubara lain. Kalau menurut saya nggak jelek, karena memang dia udah jalan duluan teman-teman. Udah jalan duluan. Ini posisinya tuh baru pada di sini. Indi baru breakout hari ini, Adaro baru breakout hari ini, Doit juga baru breakout konsolidasi, PTBA juga baru breakout inverted head and shoulder. Nah ini si ITMG udah berapa persen sendiri nih dari area konsolidasinya di sini ya. Nih di sini nih waktu dia breakout. Udah naik 50% loh dia dari area konsolidasinya. Jadi memang kita lihat aja nanti. Cuman memang dia terkenal paling ngebut karena 80% penjualannya ke luar negeri ya. Jadi benar-benar yang merasakan Newcastle Coal, harga batubara Newcastle tuh si ITMG ini. Yang penting batasi resiko aja. Tuh ya, tuh untuk ITMG. Lanjut coba kita cek TPIG mungkin ya. TPIG. Nah, hari ini TPIG turun 2,28%. Cuman kalau menurut saya masih oke TPIG ini. Sampai kapan? Sampai dia jebol trend line. Ini kan saya tarik garis trend ya, yang warna biru ini. Dari dia uptrend, dia respect sama trend line ini, dan sekarang kena di trend line-nya lagi. Sebenarnya ya teman-teman ya, untuk level sekarang ini adalah harga termurahnya si TPIG. Kalau teman-teman ngomongin lah harga termurahnya kan pernah di harga sini Mas 500, yaitu harga tahun 2019, ibaratkan harga tanah ya. Dulu waktu tahun 90-an uang 100.000 aja bisa dapat rumah satu biji ya. Kalau sekarang 100.000 cuma dapat batu bata doang gitu. Nah ini harganya juga udah beda dari harga 2019, dia harganya segitu, sekarang dia harganya udah sekitar 3.000-an ini tuh. Dan kalau menurut saya mengikuti technical analysis ya, ini di trend line-nya pas dia kena, ini harga termurahnya 3.000 sampai 2.900. Itu harga termurahnya saat ini, atau mungkin sampai 2.800 pun nggak masalah karena ini last high di sini ya 2.800 tuh. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol trend line, itu bakalan jadi harga termahal saat ini. Gitu. Jadi memang apa ya? Posisi sekarang 50-50. Tapi kalau menurut saya potensinya sih masih bagus. Dilihat dari tanda-tandanya, misalkan dari divergen. Ini ada hidden bullish divergen. Harga ke atas tapi indikatornya ke bawah. Yang artinya tren masih bakal berlanjut. Apalagi dia udah golden cross juga ya. Terus juga masih uptrend juga, dan volumenya pun juga masih oke. Kalau menurut saya memang baru konsol aja, mungkin baru akumulasi. Dan kalau kita lihat dalamnya memang terlihat akhir-akhir ini waktu sideways TPIG ini diakumulasi. Nah memang biasanya ya kalau waktu akumulasi itu harga nggak kemana-mana. Kalau bandar ngumpulin barang ya, kalau jalan itu malah diturunin lagi teman-teman. Serius, ya logikanya simpelnya gini deh.
Kita kalau mau buy saham kan maunya dapat harga termurah kan, ya sama, mereka juga bandar-bandar big money itu juga maunya beli harga termurah. Daripada dia jalan duluan tapi belum penuh gudangnya, malah kalau jalan bisa diguyur duluan kayak gitu. Nih, ini baru konsolidasi doang si TBIG ini. Cuman harusnya arahnya masih ke atas dan tren ini bakalan masih dijaga harusnya. Kita lihat aja nanti. Ini kan semakin mepet tuh, semakin dekat sama garis trend line ini ya. Nah, harusnya sih bandarnya juga ngikutin ini, harusnya seperti itu. Nih ya, akumulasinya masih oke, kelihatan ke atas bandar movementnya. Akhir-akhirnya juga baru direakumulasi lagi. Memang baru konsolidasi aja. Nah, sama kayak IHSG ya, baru konsolidasi geraknya ke samping. Tinggal batasi resiko aja. Kalau breakout ke atas dia bagus, kalau breakdown ke bawah dia kurang bagus. Saya rasa breakoutnya sampai ke sini, ini area konsolnya dia. Dari 3220-an sampai 2800. Nah, teman-teman silakan kalau mau masuk ke TBIG ya. View-nya juga bagus, grupnya Pak Sandiaga Uno ini. Tinggal cicil-cicil aja di area ini. Semakin ke bawah, belinya semakin besar. Kalau naik, kalau ternyata dia nggak bisa breakout, jual dulu, nanti beli lagi di bawah kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti dia breakout, nah dah, diemin aja. Tinggal jaga trailing stop buat swing seperti itu. Masih cakep kalau menurut saya TBIG ini juga. Untuk TBIG lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek yang dibeli asing hari ini aja. Sebenarnya BBRI flow-nya benar-benar menarik, tapi nggak saya bahas ya karena sudah 2 kali kita bahas kemarin biar nggak bosen. BBRI terus juga pergerakannya masih sama, tinggal dicek aja. Nah, kita coba cek Adaro. Nih banyak yang cuan nih pasti Adaro ini, apalagi yang ngikutin dari buy before breakout ya. Dan kalau menurut saya udah valid. Sebelum masuk Adaro, asik, ada iklan dulu. Buat teman-teman yang mau join grupnya cuan-cuan saham, besok akan buka periode yang Oktober. Itu insya Allah nanti antara Sabtu besok, Sabtu tanggal 25 atau Minggu tanggal 26. Tapi rencana saya Sabtu sih. Itu nanti bakal saya share video tentang pendaftarannya grup cuan-cuan saham. Nah, teman-teman tinggal stay tune, terus juga ikuti infonya. Terus saya tinggal join untuk yang pengen join ke grup cuan-cuan saham bulan Oktober. Semua info bakalan saya share di sana besok ya, tinggal tunggu aja videonya. Oke. Langsung aja kita lanjut lagi ke Adaro. Benar-benar sesuai apa ya? Saya kemarin bahas Adaro itu di sini 22 September. Saya bilang ini harusnya sudah breakout karena kalau ascending triangle juga udah 3 kali ya. Terus ternyata sempat galau di resisten. Tapi hari ini flow-nya sudah menjawab segalanya. Volume besar, closing valid, ini bagus sekali. Kalau menurut saya Adaro saat ini sudah confirmation breakout. Tuh. Dan saat ini 1400 sudah jadi area supportnya. Artinya buat teman-teman yang kemarin ngikut beli di bawah, memang benar harus ekstra sabar. Kalau buy before breakout atau buy on weakness, itu PR-nya memang harus sabar. Tapi nanti ketika jalan, ya kita tinggal menghitung cuan. Di saat para buy on breakouters pada cari-cari barang, nah kita tinggal menghitung cuan. Intinya 1400 sudah jadi support. Harusnya sudah nggak mungkin rugi sih kalau beli di bawah 1400 ya, kecuali market ada yang aneh-aneh terus dia turun lagi. Hampir mirip dengan skenario juga. Hari ini high-nya sampai 1515 ya. Ini saya bikin skenario ini kemarin. Dia breakout, kena resist, retest, terus akhirnya bullish. Tuh. Nah, hari ini juga kena resisten, dia di sekitar 1515-an. Yang penting ping yang di atas ini adalah area resisten yang cukup kuat juga. Kotak agak besar ya memang ya. Mungkin saya simpelkan sampai sini aja. 1600 lah. Start dari 1520 sampai 1600 itu ada area resist kuatnya si Adaro Energy. Ini bukan resist biasa. Menurut saya perjuangannya juga bakal susah untuk breakout ini. Tapi ketika nanti berhasil breakout, itu bakal jadi support yang sangat kuat. Bakal jadi area demand. Seperti itu. Kalau misalkan langsung breakout, bagus. Bisa juga kok, nggak perlu retest, langsung dia breakout terbang gitu ya.
bisa. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout dan retest, nah buat teman-teman yang belum beli Adaro, pengen masuk Adaro, bisa cicil-cicil di dekat 1400 seperti itu. Bisa antri-antri di sana, nanti cicil-cicil dapat barang baru ikut swingnya. Yang pasti itu 1400 sekarang udah support, dan untuk resistennya sekitar 1520 sampai area 1600-an seperti itu. Arahnya masih ke atas, harga batu bara semakin tinggi, dan ya udah terjadi divergen lah antara harga komoditas dan harga saham batu bara. Tuh, memang butuh ekstra sabar aja, tapi arahnya ke atas kalau menurut saya. Salah satu sektor yang nggak bisa ditinggalkan, konstruksi batu bara, itu jangan sampai ke skip ya teman-teman. Sayang, nanti menyesal. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek United Tractor. Oh, dalamnya belum ya, sorry. Nah, dalam hari ini Adaro tidak ada akumulasi, tidak sebesar kemarin, cuman volumenya besar. Biasanya memang di markup tuh, tapi masuknya udah 2 hari yang lalu. Ini akumulasi yang kemarin 2 hari ini ganteng banget, nggak bisa berbohong lah, dialah kedetek di sini tinggi banget akumulasinya itu. Berapa puluh ribu lot itu, 400.000, 300.000 lot itu dimakan sendirian. Yang masih cakep lah, udah diakumulasi dari lama juga Adaro ini. Dia udah batu bara, tambah grupnya Pak Sandiaga Uno, kan baru ada proyekan tuh katanya tuh. Tuh, tinggal kita pantau aja teknikal analisisnya. Masih ganteng kalau menurut saya. Tinggal kalau dia merah, cicil-cicil masuk. Jadi kalau ada saham arah yang baru ke atas ya, ketika merah itu manfaatkan untuk buy seperti itu. Kalau teman-teman belum bisa mengidentifikasi support atau resisten, tapi kalau udah bisa ya tinggal antri di support aja, cicil-cicil seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut coba kita cek United Tractor. Akumulasinya ganteng nih United Tractor. Tapi sayang dia pakai gap-gapan ya. Kemarin high-nya 21275, hari ini low-nya 21400. Jadi ada open gap kecil sih, nggak masalah lah. Mau ditutup sekarang juga ya udah, nggak ditutup sekarang juga ya udah. PTBA pun juga jalannya kemarin ada gap di bawah ya. Hari ini ada volume besar juga, dan saya rasa sudah breakout konsolidasi. Ini dia konsol di sini 21900 sampai sinilah 20700-an ini. Tuh di kota ini ya. Nah, di sini dia konsol sempat false break. Ini biasanya bear trap yang kayak gini. Bullish trap ding, dibikin kayak bearish dulu tapi arahnya ke atas. Cuman kalau kita cek flow-nya nggak bisa bohong, dia diakumulasi itu. Tuh. Hari ini naik dengan volume yang sangat besar juga. Besar banget volumenya ini, dan arahnya sudah ke atas. Memang dari kemarin ya, ketika dia breakout downtrend channel ini, dia bahkan tidak nyungsep lagi walaupun beberapa kali koreksi. 1, 2, 3, 4, 5, dia 5 kali koreksi tidak pernah nyungsep jadi di garis warna biru ini lagi. Artinya apa? Resisten become support. Ketika resisten di breakout, dia bakalan jadi support. Ketika support di breakdown, dia bakalan jadi resisten. Nih kira-kira kayak gini nih. Di sini kan support ya. Di sini support. Support. Di sini dia breakdown. Jebret. Nah, di sini dia jadi resisten, sekarang dia kena jadi resisten. Tapi powernya kuat, berhasil langsung di breakout dan dia konsol di sini. Saya rasa ini udah bakalan jadi area yang cukup kuat di 21750 sampai 20700 tuh. Membentuk base lah dia di sana itu. Bisa jadi pijakan yang kuat kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang masuk United Tractor, kalau menurut saya ya, kalau view-nya long, selama masih di bawah 22500 itu masih oke. 22500 sampai 21000 itu masih oke untuk masuk United Tractor. Dengan catatan view-nya long, misalkan mau buat swing ya. Cuman saya ada view juga, ini mungkin semacam apa ya? Bisa terjadi bisa enggak? Barangkali si United Tractor bisa inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini dia baru mau bikin head, artinya dia bakal bikin shoulder kanan sekali lagi. Tapi bisa nggak terjadi juga kayak BTPS tuh, saya kira dia bakal inverted head and shoulder, ternyata nggak juga. Begitu reversal, higher high higher low, langsung gaspol. Sampai sekarang nggak pakai retrace tuh BTPS tuh. Nyesel saya jual di 3000, tapi udah bisa cari yang lain. Aduh maaf. Itu untuk United Tractor. Kalau untuk target sih ya simple logic aja ya. 2018 harga batu bara kalau nggak salah cuma 120-an, kalau nggak salah 2018 tuh. Itu dia aja harganya 40.000. Di harga 40.000. Ini juga semua terhubung. Nanti fundamental dan lain sebagainya semuanya terhubung.
Tuh, 40.000 dia 2018. Dan sekarang harga batu bara udah lebih tinggi, harganya masih 22.000. Memang dia bukan direct ke batu bara, dia bukan penambang ya, cuman dia itu kan kontraktor, terus juga penyedia alat berat. Yang pasti itu bisnis terhubung lah. Ibarat kan gini, kalau misalkan COVID-nya tinggi, pasti pedagang masker kan tambah tinggi kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalkan batu baranya bagus, perusahaan-perusahaan batu bara pada ekspansi, kontraktor dan penyedia alat beratnya juga pasti bakal kecipratan. Kira-kira kayak gitu. Kenapa dia ikut? Ada logikanya sebenarnya teman-teman. Nanti juga bakal terlihat di laporan keuangannya. Tiba-tiba dia jualan alat beratnya laku banyak. Kalau ditanya-tanya gara-gara apa? Ya karena demand-nya tinggi. Karena demand-nya tinggi kenapa? Ya karena perusahaan batu bara pada ekspansi seperti itu. Resisten kuat di sini 23875, 23900 lah area itu sampai 24.000. Tapi harusnya sih breakout juga. Harusnya breakout. Serius, batu bara ini udah tinggi banget harganya. Saya nggak pom-pom ya, saya cuman melogika simpel aja, nalar simpel. Itu harusnya sih breakout. Karena dia aja waktu 2018 di 40 ribuan. Kita lihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi lagi. Dia juga diakumulasi terus. Hijaunya lebih banyak ya akhir-akhir ini. Bandar movement juga mulai naik. Cakep lah. Yang kayak gini biasa yang buat swing. Nih, dia udah golden cross juga. Artinya sudah saham uptrend ya. MA20 di atas 50, harga di atas MA20. Udah ganteng lah kalau menurut saya. Ganteng semua batu bara ini. Tinggal ya udah jagoin siapa gitu. Ibaratkan balapan motor gitu ya. Tujuannya sama-sama menang, sama-sama profesional, sama-sama ngebut, sama-sama pembalap motor ya. Tinggal kira-kira nyampe duluan siapa, entah Rossi, Pedrosa, atau siapalah itu. Yang penting pegang salah satu. Kalau kita nggak pegang salah satu ya kita nggak bisa menikmati finishnya nanti. Tentu ya di traktor. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek masuk yang merah-merah. Oh, hari ini memang waktunya infrastruktur pada koreksi ya. Ini juga tower koreksi, Excel juga koreksi. Jadi mungkin TBIG tadi berhubungan. Karena memang sektor tuh ya muter-muter gitu, nggak semua bisa ngegas, duitnya nggak cukup. Masuk ke yang merah-merah aja. Barangkali ada yang bisa kita bahas. Yang enak kita bahasnya. Kita coba dari Arto dulu. Kemarin kan dia kelihatan mau reversal ya. Tapi ini udah naik lagi. Nah sekarang malah turun lagi nih. Oke. Jadi hari ini Arto turun 4,35% dengan volume yang ada. Tidak kecil, tidak besar, tapi ada. Belum sempat sampai ke targetnya. Targetnya kan di sini ya. 0,618 ini sekitar 17 ribuan. 17.000 sampai 16.900. Cuman kemarin dia high-nya ada di 16.800. Ya hampir deket lah sama targetnya. Lalu hari ini ada koreksi dengan yang lumayan seperti itu. Nggak tahu ya, saya kok kayak melihat rising wedge. Kita coba lihat di candle kecil, siapa tahu kelihatan rising wedge-nya. Nah sepertinya ada. Tambah ada divergent juga. Jadi memang ini suatu yang wajar. Kenapa dia koreksi? Ya, terjadi rising wedge. Nah ini agak apa ya, kebaca sebenarnya koreksinya, cuman memang kemarin saya nggak ngecek jadi nggak bisa ngewanti teman-teman ya. Nih pertama dia ada rising wedge ditambah dengan adanya bearish divergent. Target penurunannya di sini sekitar 15.500 dan mungkin bisa juga dia mau memvalidasi support juga ya. Resisten become support. Sebelumnya kan ini resisten nih sekitar 15.550-an nih sampai 15.700-an. Itu kan sebelumnya resisten. Nah, kemarin dia udah breakout, retest, jalan lagi, tapi terjadi rising wedge dan divergent, akhirnya dia turun lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen masuk ke Arto, itu bisa cicil dari 15.550-an, 15.675-an lah, sekitar situ bisa mulai cicil Arto. Tuh, tapi kalau misalkan dia sampai jebol 15.375, sebenarnya nggak masalah juga sih. Ini dia di sini juga ada support cukup kuat di sini nih. 15.150. Dia di sini cup handle ya. Ini cup lalu handle. Jadi kalau mau aman, kalau anti gagal ya, anti gagal spare buy-nya sampai ke sini 15.225. Jadi ketika Arto turun sampai 15.225, 15.175 sorry.
teman-teman masih bisa buy, nggak cuma nonton doang. Jadi misalkan mau budgetin 100 juta gitu ya, di 15.500-an masuk 50 juta. Nanti ketika dia 150-an masukin 50 jutanya, atau di sini masuk 40 juta, nanti di sini masuk 60 juta. Atau misalkan di sini 20 juta, 30 juta, di sini 50 juta. Tuh yang penting pinter-pinteran bikin average yang bagus lah. Tinggal pakai area support ini. Tapi harusnya 15.500 ini tidak jebol. Harusnya. Kita lihat aja nanti untuk si Arto ini. Dan target dari rising wedge-nya pun juga sampai ke sini sih, 15.600 tambah target divergent juga. Area krusial ini untuk saat ini ya, 15.500. Harusnya kalau bertahan oke, dia bisa lanjut ke atas lagi bikin swing baru. Kelihatan temennya juga ya, agro mau jalan lagi, cakep juga. Harusnya bisa juga Arto ini. Dilihat aja besok ketika di 15.500 kira-kira apa yang terjadi. Kalau dia bisa rebound dari 15.500, arahnya bisa ke atas. Tapi kalau ternyata dia jebol, bisa double top juga. Top 1, top 2 walaupun tidak terlalu rapi, tapi intinya ada reversal kalau dia jebol 15.500 seperti itu. Kita lihat dalamnya. Ini dia memang sudah bukan fase akumulasi, karena fase akumulasinya di sini ya harusnya ya. Nah, ketika dia jalan ya udah fase distribusi sambil markup seperti itu. Jadi mungkin kurang relevan, tapi kalau kita lihat beberapa kali ke belakang ada yang ambil barang. Pakai TA-nya aja lah 15.500 kalau mau saya batas toleransi saat ini. Tuh. Bentar saya ngecas laptop dulu nih. Oke, itu tadi untuk Arto. Lanjut, coba kita cek lagi. Apa ya? Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Oke, kita coba cek Harum lagi ya. Yang hari ini masih ngegas. Nih, dia mulai kembali ke fitrahnya. Kembali mengikuti batu bara. Lucu ini. Waktu dia ada proxy nikel bullish dia ikut bullish. Sekarang nikel konsol dia batu bara bullish, dia ngikutin batu baranya. Nih ya. Oke, masih ganteng volumenya, nggak ada divergent. Harga ke atas, volume lebih tinggi. Masih bisa lanjut ini, Harum. Serius, kalau dilihat dari volumenya ya, masih bisa lanjut. Apalagi dia breakout. Kemarin dia konsol, Harum ini. Konsol, lalu kemarin berhasil breakout dan hampir arah 2 kali. Biasanya nanti beritanya segera menyusul, tiba-tiba Harum dapat bla bla bla, misalkan kayak gitu, atau pendapatan Harum bla bla bla, atau biasanya ada berita-berita tertentu. Tapi memang market udah mengatakan segalanya, duluan market yang merespon. Ini ada sesuatu di belakang dan itu bagus. Kalau menurut saya buat teman-teman yang masih punya barang ya, hold aja. Walaupun ada gap dan bisa ketutup juga kapan-kapan, cuman ini dia volumenya masih bagus. Kalau misalkan hari ini harganya naik tapi volumenya semakin mengecil, saya rasa bisa siap-siap trailing stop, apalagi deket resisten kuat ya. Tapi ketika dia kena resisten, candlenya masih solid, volumenya besar, saya rasa perjalanan bisa masih jauh. Seperti itu. Sayang sekali nggak pakai ngeritest triple bottom ini ya, tapi juga nggak masalah juga, suka-suka yang di dalam ya. Mau tarik langsung kejar juga serah-serah dia. Hari ini juga ada big akumulasi. Setelah kemarin ada big akumulasi ya, kemarin yang akumulasi MG-nya udah take profit, cuan banyak ini MG-nya ini. MG-nya ini ini teman-teman, saya kan juga dikit-dikit belajar scalping ya. MG-nya ini arah hunter. Saya pernah lihat yang kayak ginian waktu di Agi. Ini for info aja ya, buat sharing. Nah, Agi juga ganteng hari ini. Waktu di sini, nah ini kan dia arah kan, Agi ini di sini arah, MG-nya ngikutin bandarnya, MG-nya arah hunter. Nah hari setelah itu dia ARB yang keluar AMG doang, tapi bandarnya nggak keluar. Nah habis itu ditarik terus sama bandarnya. Tuh, jadi memang saya rasa itu big player, tapi nggak tahu juga ya. Bisa juga bandarnya juga. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya dia kemarin sehari masuk gede, sehari keluar, itu kayaknya big player, scalper yang main metode arah hunter. Jadi buat saya belajar dikit-dikit ya scalping tuh ya. Ada ARB hunter, arah hunter, buy on panic, buy on weakness, buy on breakout. Ada juga teknik-tekniknya di scalping itu. Dan kalau arah hunter tuh memang ketika saham arah, nanti satu tick terakhir di harga arahnya itu dimakan, habis itu dikunci.
biar ARA. Nah, kenapa? Karena kalau ARA itu besoknya tuh cenderung langsung hijau, paginya loncat lagi. Kenapa? Karena ibaratkan apa ya? Orang-orang tuh masih pada mau beli, tapi udah dikunci sama auto reject atas gitu loh. Jadi tekanan belinya itu dilanjutkan hari selanjutnya. Nah, itu salah satu teknik. Jadi ketika tinggal sisa dikit bid offernya, atau sesuaikan dengan model lah, misalkan mau masuk 100M gitu ya, atau masuk 1M lah, misalkan gitu 1M. Ketika offernya sisa 1M, langsung hajar. Habis itu dikunci. Misalkan kunciannya kasih 9M gitu, cepret ditutup. Bidnya di arah dikasih gede. Biar kenapa? Biar nggak gagal arah hunternya. Nah, ketika berhasil closing arah, nggak gagal arah hunternya, pagi-pagi ketika volatile tuh langsung jualan. Itu cuannya gede, teman-teman. Ini kita nggak ngomongin uang ratusan juta ya, kita ngomongin uang miliaran. Itu cuan 2%, 5% aja udah kerasa sekali tuh cuannya uang segitu ya. Itu salah satu teknik arah hunter. Walaupun saya nggak ahli scalping juga ya, tapi saya juga belajar gitu. Jadi ya, ini pergerakannya kelihatan MG-nya keluar, tapi hari ini ada yang cover. CLG, PD, ini PD juga bukan PD retail kalau menurut saya nih. Kayak gini bentuk-bentukan Pinterest sendiri ini bukan PD retail ini. Kemarin juga yang ngambil barang si BK ya, yang ngambil barang banyak. Yang penting masih bagus lah, dari TA pun juga bagus, volume bagus, flow bagus, perjalanan masih lanjut harusnya. Tinggal kita lihat aja besok, siapa tahu ini si LG juga mainan arah hunter lagi ya. Nanti pagi langsung loncat terus take profit diguyur sampai ARB pun bisa juga. Tinggal kita lihat. Buat teman-teman yang jago mantau running trade, silahkan pantau aja running trade-nya. Saya malah belum bisa kalau sampai ke sana. Saya pakai TA-nya aja. Untuk support sekarang, coba kita cek time frame kecil ya, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Ini nggak ada divergent. 5 menit juga nggak ada divergent. Ganteng sih ini naiknya, serius cakep ini naiknya si Harum ini. Kita coba cari supportnya dia aja lah. Buat yang punya barang, saran saya sih masih tetap hold aja. Entah nanti dia kembali ngikutin batu bara, atau memang kalau nikel sih belum merespon ya. Nikel ini harga nikelnya belum oke lagi setelah kemarin udah lumayan ya. Terus juga antamnya belum oke lagi. Posisi sekarang masih kepentok di resist kalau menurut saya. Tapi kalau dia dari volumenya masih bagus sekali. Ini volume tariannya gede-gede, dan ini di sini dia dimakan barangnya, biasanya di markup pakai volume ini. Yang jelas posisi sekarang masih di resisten. Kalau breakout yaudah all time high. Kalau teman-teman mau masuk, tunggu dia breakout lalu retest. Nah, ketika retest dekat-dekat 7.600, hold aja. Nanti bisa lanjut ke atas. Tapi kalau misalkan dia besok gagal breakout resist, bisa support terdekat ya mungkin sekitar sini. Sini bisa 7.000 ini ada support psikologis, ada support klasik juga. Terus ini juga ada 7.200an. Cicil-cicil aja lah di bawahnya, seperti itu. Dan yang bagus dari Harum memang dia ini bandarnya belum keluar sama sekali, teman-teman. Kalau bandingkan sama Antam ya, akumulasinya itu lebih bagus Harum. Ini dia diakumulasi dari 30 April 2019. Kelihatan kan? Ini bandar movementnya itu nggak ada keluar sama sekali, selalu surplus. Bandar movementnya strong uptrend, Fibonacci 0,382 ini kayaknya ini. Beli terus ini bandarnya, belum keluar nih, Sultan ini bandarnya ini. Nggak pakai distribusian, atau mungkin memang ada yang tugasnya beli terus, sama ada yang tugasnya markup, jaga harga kayak gitu ya. Memang bandar juga banyak kok tugasnya seperti itu. Yang penting masih ganteng kalau menurut saya. Tinggal tunggu buy on breakout atau tunggu buy on weakness saja. Untuk saham yang strong kayak gini ya, saya rasa nggak masalah buy on breakout. Yang penting buy on breakout yang bagus. Ketika dia valid dengan volume besar, silakan kalau buy on breakout. Untuk Harum, lanjut coba kita cek Indi. Wah, ini jagoan saya nih, batu bara nih. Si Indi nih. Dia memang kalau batu bara jalan paling ngebut ya Indi ini. Biasanya sama Doit, tapi Doit kehilangan power nih. Nggak tahu nih Doit kenapa ini. Nah, ganteng juga si Indi ini. Dalamnya juga akumulasinya gila-gilaan hari ini. BK Mbah Morgan ini ya, JP Morgan yang serok barang. Memang apa ya? Punya screener MG YP itu nyenengin, cuannya bisa cepet. Tapi punya screenernya BK itu enak sekali, bisa buat swing ya, sopirnya nggak ugal-ugalan.
Mainnya jauh, halus, tarik turun ngikutin TA kayak gitulah. Hari ini Indi naik 11,23% dengan volume yang sangat besar. Saya rasa memang dia juga ada valid juga. Setelah divergen lama dan belum terjadi pergerakan impulsif ya. Dia divergen dari 4 Februari. Harganya ke bawah, ke samping, tapi indikatornya ke atas terus. Sampai akhirnya hari ini ada pergerakan dengan volume yang besar sekalian breakout downtrend channel. Saya rapi ini. Nah, gini kali ya. Ntar harus precise, asik. High-nya 2050. Oke, di sini sama di. Nah, kira-kira gini ya. Oke, Indi juga udah breakout dari downtrend channelnya dan ya udah ganteng lah. Volumenya udah mengatakan segalanya. Kalau menurut saya, volume dan akumulasinya sudah mengatakan segalanya. Untuk sekarang support Indi berarti ada di sekitar sini. Nih, 1535 sampai 1480. Buat teman-teman yang ngikutin CCS, apalagi teman-teman yang di grup ya, itu masuknya udah di 1300 sampai 1400. Hold keras aja sih kalau menurut saya. Kalau perlu ya, apalagi udah full porsi, nggak usah mikir jual-jual lah. Jualnya nanti akhir tahun aja atau tahun depan juga nggak masalah. Dividennya juga bagus kok Indi ini, yieldnya sekitar 7%-an ya. Tuh, paling ngebut lah ini capital gain ya. Tapi juga batu bara yang lain ganteng juga kok. Seperti itu. Jadi untuk sekarang dia masih ada di area sini, area dekat resist ya, ini ya. Dan belum kelihatan valid. Tinggal kita lihat aja Senin kira-kira dia naik atau turun. Kalau turun, apalagi dia breakdown dari 1485 bisa kesini lagi sih 1450-an. Tapi itu last chance to buy kalau menurut saya sekitar situ. Tapi kalau misalkan dia breakout, valid closing di atas shadow-nya ini 1585 bisa bagus juga untuk si Indi ini. Kalau target divergence sih dari target divergence ya itu sekitar sini. 1700 sampai 1770. Tapi kalau menurut saya sih ketika harga batu bara masih mendukung, hold keras saja. Apalagi yang average-nya di 1000-an, 1300, 1400 ya. Nanti lihat sendiri, ngerasain bagger-baggerannya Indi. Kalau kita lihat 2018 juga dia harganya di sini kok 4600. Upside-nya masih ganteng sekali. Cuman ya memang perlu kita cek TA-nya ya. Ini 200% nih kok ke 4000 lagi. Kita harus cek TA-nya apakah nanti bisa dia nyampe sana atau enggak. Cuman kalau buy katalis menurut saya mendukung. Tinggal kita lihat TA-nya aja. Harus tetap diupdate TA-nya seperti itu. Tuh. Kalau masih pengen masuk ya tunggu dia breakout sekalian aja. Atau nanti dia waktu retest di mana bikin base masuk di sana. Untuk saat ini saya rasa jangan masuk dulu. Ini cuman untuk teman-teman yang udah punya barang di bawah ya. Tinggal jaga cuan aja. Kalau mau dibuat swing juga nggak usah TP-TP, tinggal average up, atau kalau misalkan fast trade ya kena resist, take profit dulu setengah kayak gitu. Nih dalamnya ganteng sekali nih, gede banget akumulasinya hari ini. Volume udah, candle udah, akumulasi udah, ya udah. Mau konfirmasi. Itu untuk Indi. Kita coba cek Doit deh. Lama nggak kita cek Doit ini. Ini juga proxy batu bara. Dia mirip United Tractor, jadi dia kontraktor juga. Dan ini salah satu grupnya Northstar ya. Satu grup dengan Gojek. Investornya Gojek tuh Northstar itu. Nah, hari ini Doit naik 6,8% dengan volume yang besar juga. Saya rasa Doit ini sudah breakout juga dari area konsolidasi di bawahnya ya. Ini juga area support kuat nih sampai 310 ini. Di situ dia konsol, di sini dia konsol, dan di sini dia jadi resisten kuat juga. Memang area kuat ini, area sekarang ini. Nih. Dia udah breakout dengan volume besar dan tapi nggak ada akumulasi kalau untuk si Doit. Tapi kalau kita lihat ya, ini bandarnya harusnya masih di dalam. Kalau kita lihat dari chart ini ya, kalau dia nggak ngelempar barang ya, bisa aja dia tarik sekali, habis itu dibagi ke broker-broker lain, terus dia distribusi, itu kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai lempar-lemparan barang, ya ini bandarnya masih di dalam harusnya. Karena dia tarik waktu di sini. 10 Maret ini dia ambil barang, terus habis itu didiemin dulu. Dia udah pegang barang berapa ini. Kalau kita cek ya bisa juga sebenarnya. Iseng-iseng kah? Coba kah? 10 Maret 2021.
10 Maret 2021 sampai sekarang. Nah, nih ZP-nya udah di dalam dengan average 392. Artinya apa? Ini ya, dia barangnya sampai ke sini. Dia serok dari bawah sampai ke sini, akhirnya ketemu average-nya 392. Artinya kalau misalkan kita average-nya 392, ya berarti kita nyangkut dong. Karena average sekarang 314 ya. Tuh, tinggal sekarang logika simpelnya teman-teman kira-kira mau nyangkut atau mau cuan. Kita sebagai retail aja lah, pasti kan pengen cuan kan. Apalagi bandar dengan uang 163 miliar. Kalau kita hitung aja ya, misalkan iseng-iseng nih. 392 mana nih? Sini ya. 390, 391, 392 sampai 314 ya. Ini si BD masih minus 20%-an. Dengan catatan keadaannya sesuai dengan yang ada di sini. Karena di lapangan bisa aja beda cerita ya. Ternyata ZP yang kelihatan ZP 163, tapi ternyata ZP, MS, DX, LG ini satu orang. Jadi average-nya juga harus ditotalin lagi, atau bahkan AZ ini juga satu orang, kan nggak tahu juga. Cuma kalau kita menganalisa si average-nya si ZP, barangnya si ZP, itu dia minus 20%. Kalau 160 miliar, 20%-nya 32 miliar. Itu kalau cut loss bisa dipecat itu kalau manajer investasi kayaknya. Jadi apa yang dilakukan? Ya simpelnya dibikin cuan. Daripada dia cut loss, mending modal beberapa miliar untuk narik harganya ke atas. Itu simpelnya kayak gitu sih. Cuman ini juga proxy batubara harusnya masih oke juga. Dia masih dekat dari area konsolnya. Ini kalau menurut saya masih aman untuk masuk. Sekitar 310 masih oke untuk duit kalau menurut saya. 310-an ini. Target ke sini 330, kalau breakout ke sini 350, kalau breakout lagi ke sekitar 380-an, seperti itu. Cukup menarik juga, kayak mulai mau jalan nih batu bara ini. Tinggal pilih salah satu aja. Itu untuk duit. Agro kemarin udah ya. Ya mungkin dulu aja untuk konten hari ini. Bumi juga ikut-ikutan nih ternyata. Mungkin itu dulu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Terus juga mohon maaf kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan share and subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Baik, sekian dari saya. Salam cuan.